Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang dimana mungkin bagi sebagian Bapak Ibu nama ini jarang sekali terdengar di khotbah-khotbah pada ibadah-ibadah yang umumnya kita hadiri. Ya, kita akan sama-sama belajar tentang Andreas. Andreas ini adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Dan sebelum menjadi murid Tuhan Yesus, Andreas ini adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Kita akan baca bersama-sama dan kita akan lihat, kita akan pelajari apakah kualitas atau nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang Andreas yang bisa kita pelajari untuk kita mempersiapkan diri sebagai penuai-penuai di akhir zaman ini. Haleluya. Mari kita baca Yohanes pasal 1 ayat 35 dan 36. Lanjut sampai ayat 37. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Bapak Ibu, diceritakan di ayat ini bahwa saat itu ada dua orang murid dan salah satunya adalah Andreas. Ketika Yohanes Pembaptis berkata, "Lihat itu anak domba Allah," mereka langsung mengikuti Yesus saat itu juga. Kita tahu Bapak Ibu bahwa sangat tidak mudah bagi orang Yahudi pada saat itu untuk percaya bahwa seseorang adalah Mesias. Tapi kita lihat bagaimana Andreas dengan cepat menyambar, dengan cepat dia mengejar dan lalu mengikuti Yesus. Apa kualitas yang pertama dari Andreas yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah Andreas adalah orang yang cepat menyambar dan cepat menangkap. Ketika Andreas tahu bahwa di situ ada Mesias, dia langsung mengikuti Yesus saat itu juga. Bapak Ibu, hari-hari ini diperlukan penuai-penuai yang cepat menyambar dan cepat menangkap. Karena kita tahu Tuhan bekerja dengan musim dan waktunya. Tuhan kita bekerja, dia memiliki kairos. Dan Tuhan tidak mungkin menunggu-nunggu, dia tidak mungkin menunda-nunda. Kedatangan Yesus yang kedua kali tidak akan menunggu kita Bapak Ibu. Jadi pastikan ketika Tuhan sudah memberikan tuntunan atas hidupmu, engkau tidak berlambat-lambat, engkau tidak bertanya dulu, "Aduh, benar gak ya ini panggilan Tuhan? Benar gak ya ini suara Tuhan?" Ketika engkau sungguh yakin dengan hatimu, diteguhkan oleh firman Tuhan, bahkan orang-orang yang ada di sekitarmu, pemimpin-pemimpinmu mungkin memberikan tuntunan bahwa engkau harus mengambil langkah, maka beranikan dirimu untuk mengambil langkah maju. Menjadi orang yang cepat menyambar dan cepat menangkap. Ada amin? Haleluya. Dan yang kedua, kualitas apa yang dimiliki oleh seorang Andreas? Kita lihat di ayat 38 sampai ayat 39. Bapak Ibu mungkin bisa baca di rumah, tapi pada ayat itu diceritakan bahwa Andreas itu Tuhan Yesus bertanya. Tuhan Yesus menoleh ke belakang dan bertanya, "Apa yang kamu cari?" Tapi kemudian Andreas tidak meminta kepada Tuhan kesembuhan. Andreas tidak meminta kepada Tuhan kekayaan. Andreas tidak meminta kepada Tuhan pewahyuan. Andreas tidak meminta apapun. Yang lucunya Bapak Ibu, Andreas bertanya saat itu, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Lalu kemudian Tuhan Yesus mengajak mereka pergi ke tempat tinggalnya dan Andreas mengikutinya bersama dengan temannya yang tadi. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini Bapak Ibu? Andreas adalah orang yang memiliki ambisi ilahi. Kenapa dia memiliki ambisi ilahi? Karena ketika Tuhan bertanya apa yang kamu cari, yang Andreas minta bukanlah hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya secara daging, tapi Andreas bertanya, "Di manakah engkau tinggal?" Berbicara tempat di mana Tuhan tinggal adalah berbicara the presence of God, berbicara hadirat Tuhan. Andreas sungguh tahu rahasianya. Ketika dia bertanya di mana Tuhan ada, disitulah dia akan mendapatkan segalanya. Ada satu kalimat yang pernah berkata seperti ini, "If God is all you have all you need." Kalau hanya Tuhan saja segala sesuatu yang kamu punya adalah Tuhan, maka engkau memiliki segalanya. Bapak Ibu, hari-hari ini apa yang engkau cari? Firman Tuhan berkata, "Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup."
Tuhan tidak berkata carilah manusia. Alkitab tidak berkata carilah uang sebanyak-banyaknya, carilah popularitas, carilah tahta yang tertinggi. Tapi firman Tuhan berkata carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan kita percaya firman Tuhan tidak mungkin salah. Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya pasti ditambahkan atas hidupmu. Amin. Haleluya. Itu yang kedua Bapak Ibu. Dan yang ketiga yang kita akan pelajari dari seorang Andreas dalam ayat 41 sampai 42. Di situ kita akan lihat bagaimana setelah Andreas bertemu dengan Tuhan Yesus, Andreas kemudian memperkenalkan Tuhan Yesus dengan saudaranya yaitu Simon, yang kemudian disebut Petrus. Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa seorang Andreas bukanlah orang yang egois, bukan orang yang ketika sudah terima berkat, ketika sudah terima keselamatan, dia hanya mementingkan keselamatannya sendiri. Tapi Andreas kemudian memperkenalkan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Simon Petrus pada akhirnya menjadi bapak gereja, menjadi rasul yang luar biasa berpengaruh, yang sampai hari ini kita kenal. Ternyata Bapak Ibu, di balik kisah bagaimana betapa luar biasanya seorang Simon Petrus, di awalnya ternyata dia diperkenalkan dengan Tuhan Yesus oleh seorang Andreas. Maka kita lihat di sini bahwa Andreas adalah seorang yang tidak egois, tapi melalui Andreas yang bersedia untuk Tuhan pakai, Andreas membawa orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Saya berdoa, Bapak Ibu kita semua di akhir zaman ini menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membawa sebanyak mungkin orang datang kepada Tuhan Yesus, sehingga destiny ilahi dari orang-orang itu dapat tergenapi. Amin. Haleluya. Dan yang keempat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat cerita 5 roti dan 2 ikan, bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau Bapak Ibu ingat, di situ diceritakan ada seseorang yang menemukan anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan orang yang menemukan anak kecil itu adalah Andreas. Ya, Andreas lah yang menemukan anak itu. Lalu apa yang kita pelajari dari hal ini? Andreas adalah orang yang bisa melihat benih. Amin Bapak Ibu. Dibutuhkan di akhir zaman ini anak-anak Tuhan, penuai-penuai yang peka melihat benih-benih yang ada di sekelilingmu. Pada saat itu Andreas mungkin belum memiliki iman sampai pada level pelipat gandaan. Tapi Andreas tahu persis siapa di situ yang bisa diandalkan, sehingga benih ini bisa maksimal dipergunakan, sehingga benih ini bisa menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Dan karena itulah Bapak Ibu, biarlah setiap kita mau belajar untuk peka melihat benih-benih yang ada di sekeliling kita, dan kita bawa kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus yang akan bekerja dengan caranya yang luar biasa untuk membuat benih-benih itu menjadi berlipat kali ganda, bahkan bisa memberkati sebanyak mungkin orang. Haleluya. Dan Bapak Ibu, kita akan lihat poin berikutnya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 12, Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 22. Kita tidak akan baca, tapi Bapak Ibu boleh baca di rumah. Di situ diceritakan bagaimana ada orang Yunani yang ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan lagi-lagi orang Yunani ini dipertemukan dengan Tuhan Yesus melalui Andreas. Luar biasa seorang Andreas ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena Andreas ini adalah konektor. Andreas ini adalah orang yang bisa menghubungkan orang-orang untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Bangsa Yunani adalah bangsa di luar Yahudi, tapi Andreas membawa orang itu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Hari-hari ini biarlah setiap kita dipakai oleh Tuhan menjadi penghubung-penghubung atau the connector yang menghubungkan antara orang-orang, bahkan bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan Yesus, untuk bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Saya berdoa Bapak Ibu yang menyaksikan program ini, engkau terbuka hatimu dan engkau siap untuk dipakai Tuhan menjadi konektor-konektor, menjadi penghubung-penghubung yang menghubungkan sebanyak mungkin jiwa, bahkan bangsa-bangsa, untuk mengenal dan percaya, bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari Andreas ini Bapak Ibu, bagaimana Andreas itu bahkan dalam pelayanannya dia begitu berpengaruh sampai ke negara-negara yang lain.
Kalau kita berbicara tentang Andreas, maka itu tidak bisa dilepaskan dari dua negara, yaitu Skotlandia dan Rusia. Karena pelayanan Andreas sangat berpengaruh kepada kedua negara ini. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Andreas pada akhir hidupnya disalib pada salib yang berbentuk X. Dan karena pelayanannya yang begitu berpengaruh di negara Skotlandia, sampai-sampai negara ini menggunakan lambang kerasulan, yaitu berbentuk huruf X pada bendera nasionalnya. Apa yang bisa kita lihat dari hal ini Bapak Ibu? Bagaimana seorang murid Tuhan yang begitu mempengaruhi dunia, yang begitu mempengaruhi bangsa-bangsa. Kita berdoa bahwa di akhir zaman ini Tuhan memunculkan anak-anak Tuhan yang bisa berpengaruh bukan hanya di gereja, tapi engkau mulai keluar dari tembok gerejamu, engkau mulai berpengaruh di lingkunganmu, engkau mulai berpengaruh di keluargamu, engkau mulai berpengaruh di pemerintahan, engkau mulai berpengaruh di bisnis, engkau mulai berpengaruh bahkan sampai ke bangsa-bangsa, menyampaikan suara Tuhan, menyampaikan Injil, menyampaikan keselamatan yang daripada Tuhan, agar setiap bangsa boleh mengenal dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Dan Bapak Ibu kita lihat berikutnya, Andreas itu juga memiliki pengaruh terhadap bangsa Rusia. Andreas itu memiliki pengaruh terhadap bangsa Rusia. Karena Injil bisa masuk ke Rusia itu melalui seorang Andreas. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Biar Skotlandia dan Rusia, bahkan bukan hanya kedua bangsa ini, tapi seluruh bangsa mengalami revival. Dan Tuhan membangkitkan penuai-penuai di akhir zaman ini. Orang-orang yang mau cepat menyambar, orang-orang yang mau cepat menangkap, orang-orang yang tidak berleha-leha, yang tidak membuang-buang waktu, orang-orang yang tidak berkata, Tuhan sebentar lagi, kayaknya ini bukan suara Tuhan, kayaknya ini bukan langkah yang tepat. Tapi orang-orang yang berani mengambil langkah untuk maju ke depan, menuntaskan destinimu. Juga orang yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi yang rindu melihat sebanyak mungkin orang datang kepada Tuhan Yesus. Melihat benih-benih yang ada di sekelilingmu untuk engkau bawa kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesuslah yang akan melipat gandakan benih itu, bahkan membuat benih itu menjadi maksimal, sehingga benih itu bisa menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Dan juga Bapak Ibu, saya berdoa biarlah di akhir zaman ini Tuhan menemukan Andreas akhir zaman yang menjadi penghubung, yang menghubungkan orang-orang dengan Tuhan Yesus, bahkan bangsa-bangsa, supaya setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan itu melalui Bapak Ibu, saudara dan saya. Demikian firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Haleluya.